Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rahayu dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya dari program studi S1 Farmasi dengan NIM 311180073. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis pemanis makanan. Apa itu pemanis? Pemanis adalah zat yang ditambahkan agar menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Di Indonesia, penggunaan bahan tambahan pemanis diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Permenkes per 9 per tahun 1998. Menurut Permenkes, pemanis adalah bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, yang hampir atau tidak mempunyai nilai gizi. Pemanis terbagi menjadi dua macam, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya ada gula, madu, dan daun stevia. Dan yang kedua ada pemanis buatan atau yang disebut juga dengan pemanis sintetik. Pemanis sintetik merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Contohnya itu ada sakarin, siklamat, aspartam, dan sorbitol. Ini merupakan contoh-contoh dari bahan pemanis alami. Ada gula tebu, gula merah, madu, dan daun stevia. Untuk penjelasannya dapat teman-teman lihat seperti berikut. Ada pula contoh pemanis yang lain yaitu gula bit, gula kayu manis, sirup agave, dan sirup maple. Selanjutnya ada pemanis buatan. Ini contoh-contoh dari pemanis buatan di mana ada aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, sorbitol, silitol, manitol, laktitol, maltitol, dan dulsin. Tahukah teman-teman bagaimana ciri makanan yang mengandung pemanis buatan? Ciri makanan yang mengandung pemanis buatan yang pertama memiliki rasa manis yang pekat. Yang kedua, rasa pahit yang tertinggal. Pemanis yang terkandung dalam makanan atau minuman akan meninggalkan sisa rasa pahit dalam mulut. Hal ini disebabkan adanya kandungan bahan kimia sebagai bahan baku pemanis buatan tersebut. Dan yang terakhir, tenggorokan menjadi kering. Salah satu ciri yang membuat kita menangkap basah adanya pemanis buatan adalah tenggorokan terasa kering setelah menyantapnya. Otomatis rasa haus yang amat sangat pun datang. Jika tidak segera minum air putih, biasanya akan timbul serangan batuk atau gatal pada tenggorokan. Berikut merupakan contoh-contoh dari pemanis buatan dan penjelasan mengenai fisikokimia, dosis, dan efek sampingnya. Yang pertama ada aspartam. Sifat fisikokimia aspartam yaitu tidak berbau, tepung kristal putih, sedikit larut dalam air, manis, stabil pada kondisi kering namun tidak tahan panas. Dosis dari aspartam yaitu 500 sampai 5.500 mg per kilogram berat molekul. Efek samping dalam penggunaan aspartam secara berlebihan yaitu berbahaya bagi penderita fenilketonuria, dapat menyebabkan risiko penurunan fungsi otak. Yang kedua ada sakarin. Sifat fisikokimia dari sakarin yaitu kristal putih, tidak berbau atau aromatik lemah, mudah larut dalam air dan rasanya manis. Dosis dari sakarin yaitu 80 sampai 5.000 mg per kilogram berat molekul. Efek samping dalam penggunaan sakarin secara berlebihan dapat berpotensi memacu kanker dan karsinogenik. Yang ketiga ada sorbitol. Sifat fisikokimia dari sorbitol yaitu granul atau kristal putih, titik lele 89 derajat sampai 101 derajat Celcius, higroskopis, dan rasanya manis. Dosis dari sorbitol yaitu 3 sampai 5 gram per kilogram berat molekul. Sorbitol bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yaitu laksatif. Selanjutnya yang keempat ada siklamat. Sifat fisikokimia dari siklamat yaitu kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah larut dalam air maupun etanol, dan rasanya manis. Dosis siklamat yaitu 5.000 sampai 3.000 mg per kilogram berat molekul. Efek samping dari penggunaan siklamat secara berlebihan yaitu dapat menyebabkan tumor paru, hati, dan limpa. Selanjutnya ada sukralosa.
Sifat fisikokimia dari sukralosa yaitu kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, metanol, dan alkohol. Namun sedikit larut dalam etil asetat dan rasanya manis. Dosis dari sukralosa yaitu 5 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Selanjutnya ada maltitol. Sifat fisikokimia dari maltitol yaitu kristal anhidrous dengan tingkat hidroskopisitas rendah dan suhu leleh serta stabilitas yang tinggi. Efek samping dari maltitol bila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada perut dan kembung serta diare. Selanjutnya, bagaimana cara isolasi sampel yang akan kita identifikasi mengandung pemanis sintetik? Cara isolasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstraksi dan yang kedua ada penyarian. Untuk ekstraksi, langkahnya 5 gram sampel dihaluskan lalu dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat soklet, lalu diekstraksi dengan pelarut yang sesuai, misalnya eter, etanol, atau metanol. Di-etch 21 sampai 22 siklus sampai cairan penyari sudah tidak berwarna pekat. Lalu dikeluarkan hasil sarian dan keringkan dan ditimbang bobot ekstraknya. Cara isolasi yang kedua ada penyarian, di mana langkahnya 3 gram sampel dihaluskan, lalu dilarutkan dengan aquades, kemudian disaring, filtrat dimasukkan dalam corong pisah dan ditambah dengan larutan penyari seperti eter atau kloroform, dan keluarkan lapisan eter atau kloroformnya. Selanjutnya ada identifikasi siklamat dalam bahan makanan atau bahan minuman. Untuk identifikasi siklamat dilakukan dengan dua cara. Ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Prosedur analisis kualitatif siklamat dilakukan dengan uji pengendapan, di mana langkahnya yaitu preparasi sampel, 10 ml sampel ditambah 20 ml air dalam Erlenmeyer lalu disaring. Diasamkan dengan asam klorida yang ditambah dengan 1 ml barium klorida, lalu ditambahkan 1 ml larutan natrium nitrit. Jika muncul endapan putih, maka sampel positif mengandung siklamat. Selanjutnya, ada prosedur analisis kuantitatif siklamat dengan metode titrasi nitrimetri, di mana cara yang pertama yaitu dengan preparasi sampel, 10 ml sampel ditambah 45 ml air lalu ditambah dengan asam klorida pekat di dalam Erlenmeyer, ditambahkan 5 tetes indikator tropeolin OO plus 3 tetes metil biru, lalu dititrasi dengan baku natrium nitrit 0,1 molaritas, lalu dicatat volume titrasi. Selanjutnya ada identifikasi sakarin baik dalam bahan makanan ataupun bahan minuman. Sakarin merupakan pemanis buatan yang mempunyai rasa manis 200 sampai 700 kali lebih manis daripada gula atau yang kita sebut juga dengan sukrosa. Adapun prosedur analisis kualitatif sakarin yaitu dilakukan dengan uji resorption oil, di mana langkahnya yang pertama preparasi sampel, kemudian 10 ml sampel ditambah dengan 50 mg resorcinol, ditambah dengan asam sulfat pekat, dipanaskan lalu didinginkan sampai dingin, kemudian ditambahkan dengan 10 ml air dan ditambahkan dengan natrium hidroksida 5 molaritas berlebih. Hasil positif terbentuk warna hijau berfluoresensi. Selanjutnya ada prosedur analisis kuantitatif sakarin dengan titrasi alkalimetri. Yang pertama yaitu dengan mempreparasi sampel, kemudian diambil sampel 10 ml diasamkan dengan asam klorida 3%, kemudian dimasukkan dalam corong pisah, lalu diekstraksi dengan 25 ml eter, diambil lapisan ekstrak eternya, ditambahkan dengan 75 ml air panas, lalu didinginkan. Dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 normalitas, ditambahkan indikator fenolftalein, lalu dicatat volume titrasinya. Selanjutnya ada identifikasi aspartam. Aspartam adalah pemanis rendah kalori yang terbuat dari dua asam amino, yaitu asam aspartat dan fenilalanin. Prosedur analisis kualitatif aspartam dilakukan dengan uji KLT, di mana langkahnya yaitu preparasi sampel. Fase diam untuk penentuan aspartam adalah silika gel 60 GF254.
Fase geraknya adalah sistem pengembang N-butanol, asam asetat glasial, dan air dengan pembanding 2:1:1. Sampel ditotolkan di silika. Noda dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Warna totol coklat kemerahan menunjukkan adanya aspartam dengan RF 0,43. Selanjutnya ada prosedur analisis kuantitatif aspartam menggunakan KCKT, di mana dilakukan preparasi sampel, kemudian komposisi fase gerak yaitu air dan asetonitril di mana perbandingannya 80:20, kolomnya yaitu C18, dimensi kolom 250 x 4,6 mm, laju alir 1 mili per menit, detektor ultraviolet 220 nanometer. Sampel disaring dengan filter 0,45 mikrometer, kemudian diinjeksi ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya ada identifikasi sorbitol. Nama sorbitol berasal dari sorbus, nama ilmiah untuk sejenis genus tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bergenus sorbus inilah yang menghasilkan sorbitol. Tumbuhan lain yang juga menghasilkan sorbitol adalah rumput laut dan buah-buahan seperti plum. Sorbitol yang dikenal pula sebagai glukitol merupakan sejenis alkohol manis sintetis dan umum digunakan sebagai pemanis dalam berbagai makanan seperti soda, permen, dan permen karet. Karena rendah kalori, sorbitol umumnya digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan diet. Konsumsi moderat sorbitol dianggap aman, tapi konsumsi yang terlalu banyak bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Adapun langkah untuk mengidentifikasi adanya sorbitol pada bahan makanan atau bahan minuman yaitu dengan langkah sebagai berikut. Pada larutan 5 gram dalam 4 mili, tambahkan 7 mili metanol, 1 mili benzaldehid, dan 1 mili asam klorida. Kocok dalam pengocok mekanik hingga terbentuk hablur, lalu saring dengan penghisapan. Larutkan hablur dengan 20 mili air mendidih yang mengandung 1 gram natrium bikarbonat. Saring selagi panas, lalu didinginkan filtratnya. Saring dengan penghisapan, cuci dengan 5 mili campuran metanol dan air volume sama. Keringkan di udara, suhu lebur hablur di antara 174 derajat dan 179 derajat Celcius. Selanjutnya ada langkah dalam mengidentifikasi adanya pemanis dulsin pada bahan makanan atau bahan minuman yaitu sebagai berikut. Masukkan 50 gram sampel ke dalam corong pisah, buat kondisi alkali dengan penambahan natrium hidroksida 10%, lalu tambahkan 100 ml dietil ether dan 10 ml air dan kocok selama 2 menit lalu didiamkan. Ambil lapisan ether, pekatkan dengan rotavapor pada suhu 110 derajat selama 30 menit. Selanjutnya, residu dilarutkan dengan etil asetat 50 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Dan dicukupkan volumenya, baca absorben dengan spektrofotometri panjang gelombangnya yaitu 294 nanometer. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.